sempat bikin karya film horor ya, rumah sakit yang Bekas rumah sakit. bekas rumah sakit, terus story di rumah sakit daerah mana itu ya? Kendari, benar, benar Nah, banget itu. bro. Heeh. Nah, itu sebenarnya kita cuma kelewatan momen aja. Itu syutingnya 2017. Oh itu filmnya 2017 syutingnya. Iya, besok tag ya program ini ada di klinik kesehatan segala macam bla bla bla. Langsung gitu, udah hajar men. Ya intinya sih, ya emang orang dalam penting banget sih bro. In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Ko Edi Lagos, thank you kok udah menyempatkan waktunya ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan ini mumpung pandemik, yang tadinya kita malah nggak bisa ketemu karena ini kok dia ada di Surabaya kok ya. Ya, ya, ya. Thank you banget juga sudah diajak diundang bareng nih. Udah lama karena kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol dan ternyata bukan progres sih, tapi kehidupannya ini benar-benar jadi sekarang ada di film yang tadinya pertama kali kita kenal di pelatihan di Bali apa di Bali kok ya? Bali, benar-benar di Bali, public speaking ya. Public speaking benar-benar dari situ. Public speaking. Ya dari public speaking dan ternyata Ko Edi ini adalah dulunya news anchor, bener ya kok ya? News anchor juga, Di, benar. di salah satu stasiun televisi di Surabaya. Di Surabaya, benar. Nah awal mulanya tuh masuk jadi news anchor tuh gimana kok? Karena dulu salah satu cita-cita gue nggak nyampe loh itu jadi news anchor bahkan. Oh ya, dia pengen jadi news anchor juga dulu. Udah sampai casting nggak masuk. Iya, iya, iya. Jadi kalau kalau diceritain memang kan saya sendiri itu passionnya memang di dunia entertain. Hmm. Nah, awal kali itu kalau kita bicara entertain, saya justru berangkat dari seorang penyanyi ini, penyanyi wedding. Oh alah Ini penyanyi. awal awal banget loh ya, awal banget. Jadi Ya. awal banget itu ada yang ngajak kita bikin. Hmm? Jadi saya dijak sama salah satu grup entertain. Jadi dia ini juga spesial di event-event wedding lah gitu loh, atau party-party Seventeen seperti itu. Hmm. Nah, saya masih ingat banget tuh zamannya FC masih menggila. Nah, Berarti pas zaman tahun SD 2000 berarti. 2000-an. Ya 2000-an benar tuh, 2000-an. Nah, 2000-an. Nah, grup saya itu kita bikin kayak FC-FC gitu. Jadi satu grup kita berempat tuh Oh. nyanyinya. Nah, kemudian ada penari-penari latarnya kayak gitu-gitulah. Itu Hmm. di Hmm. wedding. Nah, kemudian selama nyanyi-nyanyi gitu, dia kan lihat MC tuh, MC juga lumayan. Oke juga kayaknya gitu kan. Hmm. Habis itu nanya-nanya sama MC, ngobrol-ngobrol gimana sih gini 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 gini. Nah, otodidak lah gitu loh. Akhirnya nekat jadi MC gitu loh. Oh, jadi modal nekat ceritanya jadi nyoba MC. Bonek, bonek, bonek banget. Jadi kita kan ngitung-ngitung tuh, ya, Heeh. kita jadi MC misalnya pertama kali jalan modal jas satu sel berapa sih? Ini Hmm. dua kali job udah balik modal nih. Iya Ya benar kan? benar benar iya. Kalau Nah, apalagi MC wedding ya. ya apalagi MC wedding, bener. Heeh. Dulu saya tahun-tahun segitu pertama kali mulainya udah di rate 1,5. Wah, udah cukup tinggi kok. Di Ya kita tahun cuman segitu. cuman bener cuap-cuap 2 jam, tapi kalau dihitung waktu bersihnya nggak sampai 2 jam kali ya, paling cuma Benar. 40 menitan kan, Iya. kayak gitu. Nah, belajar jadi MC bonek ya sama lah, awalnya juga jelek, nggak bagus, bla bla bla, tapi hajar terus aja. Nah, situ jadi MC lumayan lama tuh bro, jadi MC MC wedding wedding. Habis gitu satu kali event di Ambon Mm-mm. sama satu partner cewek MC baru kenal. Nah, Oke. ternyata dia ini presenter di salah satu televisi lokal di Surabaya. Hmm. Kemudian dia yang nawarin, kok nggak pengen jadi presenter? Oh, emang bisa, boleh nggak? Boleh, ntar aku kenalin sama produser, ntar pulang Surabaya, dia bilang gitu. Oke. Tapi sebelumnya, jujur waktu kuliah, saya sempat tuh ikut audisi-audisi di stasiun TV itu, bro. Tapi nggak keterima. Sama kayak kamu. Jadi nggak keterima. Tapi begitu kita pulang dari Ambon itu, selang beberapa hari, dia ngabarin, kok aku siaran nih, datang yuk pagi. Oke, datang, dikenalin sama produser. Setelah Hmm? itu juga langsung di audisi gitu loh. Oke. Padahal dia nggak buka audisi, cuman langsung produsernya, oke coba deh on cam gini, opening gimana gimana gimana, langsung besok bisa ya siaran ya, langsung gitu loh bro. Jadi hari itu Ya, juga casting, hari itu juga dikasih tau kayak ini besok take ya gitu. iya besok tag ya program ini ada di klinik kesehatan segala macam bla bla bla, langsung gitu, udah hajar men. Ya intinya sih, ya emang orang dalam penting banget sih bro. Lah aku selama kuliah casting audisi nggak pernah masuk, nggak pernah diterima gitu. Oh, Ternyata ada jadi yang kenalin, presenter kenalin,
produsernya, langsung oke, siaran on air. Live loh waktu itu, langsung live loh pertama kali. Hah, Bukan boleh? taping. Serius, bukan taping. Kan biasanya kan Jadi kadang-kadang kalau yang pertama kali itu di taping dulu dong. benar, ini saya juga kaget langsung live karena dia kan klinik kan program berbayar, jadi ada live apa istilahnya interaktif Kayak live call-nya gitu loh. call gitu ya. Ya, jadi ada yang bertanya tentang kesehatan, nutrisi segala macam sama narasumbernya. Jadi itu program live. Jadi pertama kali langsung live, sikat men, Wah, gredek juga, gemeter juga, tangan dingin, tapi hajar aja. gila ini dari modal nekat malah dikasihnya bener-bener nekat banget ini jadinya ya kan. Bener. Nah, dari program berbayar, kemudian mereka lihat ini kayaknya kok lebih cocok posturnya di news anchor gitu loh. Masuk ke news anchor, ke berita, kemudian sport, kayak gitu-gitu juga sih. Dan akhirnya berapa lama kok jadi news anchor itu? Wah, lumayan lumayan lama sih, ada sih sekitar 5-6 tahunan. 5-6 tahunan. Berarti waktu yang Lumayan, kita lumayan. ketemu itu lu udah di berapa tahun kok? Kita ketemu tahun berapa ya? Lupa juga sih. Kita Cuman dua. itu udah nge-MC, udah presenter juga sih. Tapi Oke kalau nggak tuh. salah abis dari kita ketemu itu nggak lama dari situ lu mulai mencoba berkarir di perfilman ya kalau nggak salah ya? Mulai dari sketsa dulu Benar. ya, bener ya? Kan waktu itu kan sudah setelah pulang dari itu sempat beberapa kali kan diajak kan sama si Kang Fuad kan, beberapa seminarnya dia, Mhm. bahkan terlibat di ya istilahnya sebenarnya sudah diangkat kayak authorized coach-nya dia gitu kan. Hmm. Kemudian ikut beberapa pelatihan dengan dinas juga segala macam. Habis gitu, nah saya ini kan memang dari dulu tuh kepingin banget tuh masuk ke dunia film. Hmm. Awalnya kan pengen main banget. Nggak sengaja bro, dari anak saya gitu loh. Dia nonton salah satu serial di TV. Mhm. Terus saya lihat, loh ini kok serialnya orang-orang Papua gitu loh. Ya, saya kan lahir besar di Papua. Jadi masih masih berasa, oh ini kan orang-orang yang sering. Jadi gini, itu sketsa. Mhm. Gue boleh sebut nggak judulnya? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Nah, itu Boleh dong. sketsa mob. Jadi namanya Epen Cupen. Nah, Epen Epen Cupen. itu ada di YouTube ya? Ada YouTube channelnya, dia udah berapa? Udah 600-700 ribu subscriber kok. Lama banget, udah 10 tahun lebih tuh. Oke, ya, Nah, ya, ya. Epen Cupen ini itu Hmm. dia mengangkat jadi kita di Jayapura itu, saya kan lahir besar di Jayapura, ada semacam suka cerita-cerita lucu. Mm-mm. Orang sana tuh nyebutnya mob, cerita mob. Mob. Nah, Orang Papua nyebutnya jadi mob. orang Papua nyebutnya mob. Jadi kita Oke. kalau lagi misalnya kayak kita di sekolah nih istirahat, ada mob apa dong, apa cerita-cerita. Nah, kita cerita terus ketawa bareng. Nah, cerita-cerita ini yang sama sama si Acok, namanya si Acok, kreatornya ini Hmm. dibuat video dalam bentuk sketsa. Karena waktu itu dia juga barusan lulus dari IKJ, kemudian dia pulang ke Papua. Nah, dia memanfaatkan ilmunya untuk bikin itu. Sederhana banget sih videonya, sketsa gitu loh. Mhm. Paling cuma 5 menit tapi lucu-lucu. Nah, itu trending, kemudian ceritanya dia dilirik sama PH besar, dibuat versi layar lebarnya, judulnya Evan Cupan the Movie. Oke. Nah, yang main bahkan waktu itu stand up comedian Babe Cabita itu ikut Mantap. main. Nah, banyak beberapa stand up comedian ikut main di situ. Evan Cupan the Movie itu browsing deh. Epen Nah, setelah itu, Oke. tapi aku belum tahu bro, belum tahu film itu. Saya tahunya Mhm. setelah ternyata film itu sukses di bioskop, sama salah satu stasiun TV nasional Dibeli. dibuat kayak ininya, seriesnya gitu loh. Oh. Dibuat seriesnya, nah itu anak saya nonton. Wah, ini orang-orang Papua, dia nyanyi-nyanyi gitu loh. Epen, Cupen, anak-anak. Saya kok tahu gitu loh, Epen, Cupen. Mhm. Lirik, loh, masuk TV gila loh, keren anak-anak Papua gitu. Heeh. Browsing lah saya. Browsing nama direkturnya siapa? Iram Aco Batiar gitu loh. Nyari saya di Google, ada dapat datanya di Facebook. Nah, dapat datanya di Facebook, saya kontak dia gitu loh. DM, iya message ya, direct message kan. Direspon bro. Saya bilang, saya anak Papua, saya juga passion saya kepingin banget di dunia film gini mungkin bisa kapan-kapan saya ke Jakarta kita ngobrol. Oh boleh. Terus itu hari nggak berapa lama saya ada waktu ke Jakarta, saya tanya, Kak saya mau ke Jakarta, boleh minta nomor handphone nggak? Dikasih gitu loh. Nah, kan enak banget kan, private banget ya maksudnya kan, privilege kan. Ya, 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 ya. Kasih, udah janjian aku. Janjian pas ke Jakarta, dia lagi syuting salah satu film nasional, lagi proses syuting itu. Oke. Nah, saya samperin ke sana, samperin ke lokasi syuting, pas lagi break kita kenalan, ngobrol-ngobrol. Terus dia buka-buka skrip. Ini ada satu sketsa kosong belum ada perannya, lu mau nggak? Langsung gitu bro. Nggak, ini berarti memperjalanannya itu rezeki nggak kemana intinya ya. Iya, sampai di titik itu emang, wah kok
gampang banget ya. Terus Ah, kan bisa tahu nggak kalau Jakarta kan biasa ada yang semacam tanda kutip mafia ya. Lu mau main lu bayar ya. dulu dong, gini-gini gitu kan. Nah, Oh, aku ngobrol terus terang nih, aku nanya terus terang, Kak, sorry ya, jangan tersinggung. Ini gue harus bayar berapa? Wah, bayar apaan? Nggak gitu-gitu, lu main aja, gitu loh. Udah oh, main aku di situ, gitu loh. Itu pertama kali masuk ke dunia film. Nah, sampai setelah itu sempat berlanjut beberapa proyek sama si Kak Aco juga, gitu loh. Bahkan aku juga sempat melirik dari sisi produksi. Kok kayaknya ini lumayan ya kalau bisa dapetin investor terus kita bikin film gitu loh. Nah, jadi sempat ada beberapa judul yang saya terlibat di keproduseran karena gue cari investor masuk saham di situ gitu bro. jadi film pertama masih inget nggak kok? Film pertama yang masuk layar lebar tuh apa? Yang pertama kali lu main? Yaitu security ugal-ugalan tanpa dialog tapi satu satu sketsa doang tuh sketsa komedi gitu loh. Security ugal-ugalan itu sama Om Indro. Bener, MD benar-benar Om bener kan? Indro, Om Indro, Duo Serigala, Alex Saki, terus kemudian anak-anak stand up komedian ada si Aco juga, Muhafi Aco, ada si Lolo, ya produksinya MD itu. Itu pertama kali tuh lu main ya? Pertama kali gue main itu. Satu sketsa doang, tapi lumayan lah. Palanya gede segini nih, lumayan. Jadi penjahat juga. Terus abis itu berkelanjutan akhirnya main film lagi atau malah melirik ke balik layar? Eh, selalu ada nongol sih di beberapa proyek. Karena gini, memang selama ini di film yang kalau di nasional kerja barengnya cuma sama si Kacau ini aja. Oh, belum dapat link ke yang lain, director lain atau produksi lain belum pernah dapat. Tetap tetap ada peran-peran di situ, tapi juga sempat juga sebagai produser juga, gitu kan. Nah, yang di itu kan security ugal-ugalan sukses tuh punya Ya, MD. Terus betul. kemudian tempat dibuat bodyguard ugal-ugalan si hari ini kalau penasaran. Mm. Nah, itu saya terlibat di situ di produksi keuangan. Oke. Jadi sebagai kru bagian keuangan gitu. Tapi itu berat banget karena nggak punya pengalaman, banyak nih tantangannya di situ, banyak problem-problemnya selama di situ. Dan akhirnya Ya, sekarang ini boleh. udah mulai nyoba ke belakang juga ya kak ya? Iya, ke belakang sih tetap ke belakang. Apa namanya? Selama selama di film hajar aja boleh. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk di cast juga lagi ya hajar juga gitu. Tapi penasaran deh kok. Lu kalau misalnya ditanya, lu lebih senang di depan layar atau di balik layar akhirnya? Karena kan dua hal ini udah pernah dicoba nih kan sebenarnya. Hmm, kalau mau ditanya jujur ya lebih senang di depan sebenarnya. Lebih senang di depan. Cuman kan kita masih tahu diri juga lah ya. Tahu diri dalam artian gini bro. Eh, kalau kita mau ini ngomong-ngomong jujur, kalau misalnya kita mau di depan layar, lu mau jadi pemain, kan Oke. paling nggak targetnya jadi peran-peran utama, kalau nggak peran supporting yang penting, bener nggak? Mm-mm. Kalau lu cuma ekstras, cuma modal lewat-lewat terus ngapain juga gitu loh, nggak ada Betul. kadernya. Ya. Nah, marketnya di Indonesia Uh-uh. yang menjual untuk kita bicara layar lebar segala macam itu adalah level anak-anak yang bocah-bocah gitu, lu tau lah sekarang lah, yang Yang umur masih SMP, 20-an. SMA, bener. Kebanyakan mereka-mereka jadi peran utama. Ya sebutlah yang ngetop-ngetop sekarang si Iqbal, si Jeffrey Nicole, kayak gitu, Angga. Tapi Umur-umur segitu gitu loh. Beda dengan kita ngomong Hollywood atau Korea, Korea lebih dewasa. Lu pernah lihat ya, nggak ya, film-film Hollywood peran utamanya anak-anak muda? Nggak ada loh. betul. Nah, mesti 30 up lah, 30, 40 gitu loh. Bahkan beberapa yang benar-benar perannya udah 50, 60 peran utama. Yang muda-muda malah cuma supporting doang. Betul. Kebalikannya di Indonesia. Kebalikannya di Indonesia. Nah, ini cukup menarik nih, karena kan gue sama sekali tidak pernah masuk industri perfilman sama sekali kok ya. Apa yang akhirnya membedakan perfilman Indonesia dengan perfilman di luar akhirnya? Hmm, dalam hal apa dulu nih? Maksudnya Misalkan perbedaan. pangsa pasar, misalkan contoh kayak di Indonesia lebih banyak yang anak muda menjadi pemeran utama, which is di mana juga sebenarnya kalau di luar negeri pun juga yang kaum milenial pun juga masih banyak juga kan sebenarnya. Tapi mereka di luar Oke. sana malah yang usia bahkan usia 60 masih ada yang jadi pemeran utama, 50 ke atas pemeran utama. Di Indonesia Hmm. tuh kayaknya kalau gue lihat sendiri bener atau enggak ya? Kayaknya kalau udah yang 50 ke atas udah kayak berat banget gitu loh untuk jadi pemeran utama gitu loh. Nah, itu ya. Jadi yang kayak aku barusan ngomongin tadi kan. Sebenarnya itu udah ada surveinya sih. Kita pernah juga dapat surveinya. Jadi ada Ah, satu lembaga yang survei tentang market perfilman Indonesia. ah, Emang
penonton bioskop kita itu paling banyak itu usia 16 sampai 24 25 tahun. Oh, Yang pergi ke bioskop, penikmat film bioskop itu usia-usia segitu marketnya. Jadi otomatis yang mereka suka ya peran-peran yang di usia-usia usianya segitu mereka kan juga ya. case-case-nya bener. Nah, itu cuma untuk film Indonesia doang loh. Maksudnya gini, kalau film Hollywood, film-film besar, Avenger apa segala macam, mereka juga tetap nonton gitu loh, walaupun perannya bukan anak-anak. Tapi untuk film Indonesia, Mm-mm. marketnya pasti mereka lebih tertarik dengan film-film anak-anak muda kayak gitu. Dan genrenya pun juga bener nggak sih kalau gue lihat kayaknya film Indonesia yang paling banyak diminati masih horor dan percintaan ya kayaknya ya. Ya, secara ini, nah itu surveinya juga masih menyangkut survei yang sama yang pernah aku baca. Memang nomor satu tetap horor, kemudian komedi. Oh, Dua ini yang paling banyak. Kalau drama love story, ya kita lihat belakangan pun di layar lebar sebelum pandemi pun kayak drama love story juga nggak terlalu ini ya, tetap horor. Entah kenapa Indonesia suka banget horor sih. dari lu Oh sebagai iya, orang di perfilman tuh kenapa kok? saya juga nggak tahu sih. Jujur kalau kalau saya horor juga sebenarnya sudah agak jenuh sih. Karena horor itu berbicara kan paling seputar kalau nggak kuntilanak, pocong gitu kan. Kenapa gue Apalagi tanya ini? Karena terakhir kalau nggak salah kan juga lu sempat bikin karya film horor ya, rumah sakit yang bekas rumah sakit. bekas rumah sakit, terus story di rumah sakit daerah mana itu ya? Kendari, benar, benar Nah, banget itu. bro. Heeh. Nah, itu sebenarnya kita cuma kelewatan momen aja. Itu syutingnya 2017. Ah, oh itu filmnya 2017 syutingnya. Kita syutingnya 2017. Waktu itu kan juga bisa dibilang film indie. Jadi kita merangkul sinias-sinias lokal di sana. Yang Mm-mm. dari Jakarta cuman chief-chiefnya aja lah, beberapa tim utama. Kemudian sisanya kita rangkul teman-teman sinias di Kendari. Kita bikin film itu karena memang cerita itu memang benar-benar viral, terangkat waktu itu tentang rumah sakit yang kosong. Dan menariknya kan kita juga syutingnya waktu itu nyari-nyari set benar-benar dapat di bekas rumah sakit yang udah kosong, diizinin sama yang punya gitu loh. Oke. Jadi Di kita Kendari syuting juga sambil ini uji nyali kondisinya. Kondisinya rumah sakit yang kosong itu di Kendari juga. di Kendari, di Kendari, di Oh, Kendari. Kayak gitu. Nah, itu udah 2017, Bro. 2017. Kemudian kita agak terhambat biasanya di post editing terhambat bla 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 bla. mm-mm. Kemudian kita juga tantangannya kalau bikin film indie kita harus bersaing dengan film-film besar yang bertabur bintang gitu loh. Yes. Nah, bioskop kan otomatis juga memprioritaskan film-film besar yang menurut mereka lebih banyak dijual gitu kan. Maksudnya lebih marketnya ini lebih laris nih produk ini gitu loh kan. Bioskop tuh kayak showroom bro, Ya, dia berhak memajang produk mana yang dia mau jual yang menurut dia lebih laku gitu loh. ya, gue pernah Nah denger itu tuh. kemudian benar, nah kemudian karena waktu itu kita molor di editing, kemudian sudah selesai, ketambahan pandemi 2020, ya kan, ya udah. Tapi sempat kita tayangin di tengah pandemi. Jadi film indie saya itu bekas rumah sakit itu satu-satunya Mm. film yang tayang di tengah pandemi pada saat bioskop seluruh Indonesia lagi tutup. Kita tayang di Kendari juga bro. Itu Oke. ada bioskop independen. Mm-mm. Dia satu-satunya bioskop yang buka pada saat itu. Gitu loh. Jadi udah kita produser gimana nih kita ya udahlah kita lepas kita hajar jadi kita syuting di Kendari tayang perdana di Kendari juga pada saat itu bioskop lain belum buka Oke. dan Dapat itu akhirnya juga dengan banyak diminati juga ya kok ya harusnya. iya sempat jadi di situ aja waktu itu di Kendari aja itu dengan kapasitas cuma 50% kita Mm. dalam waktu sebulan bisa dapat 6.000 penonton tuh. Wow. Nah setelah itu pelan-pelan bioskop mulai buka Ah, jaringan lain, ah, FX1, Cinepolis, CGV. Nah, mereka mulai calling kan waktu itu nggak ada film, bro. ya, Calling ke kita, boleh nggak kita tayangin? Nah, kita pikir ya udahlah, udah pandemi. Kemudian di film ini juga kita sudah nggak target keuntungan kan, bro. Maksudnya ya udahlah, kita lempar udah aja. bikin udah lama tertunda, ya udah kelempar aja lah. Jadi kita share tuh film-film kita untuk bioskop-bioskop itu juga saling bantulah. Yang penting bioskop ada film tayang lumayan. Total dapat sekitar 28.000. Dimana yang tadi awalnya sebenarnya produksi film indie sebenarnya itu jadinya ya. Indie kita nggak ada bintang sama sekali, orang-orang baru cuma beberapa artis sinetron, sisanya pemain sana semua. Dari Jakarta cuma 2 orang bro. Itu kalau nggak, lu terlibat sebagai produser ya kok ya? Atau sutradara? Produser, produser.
produser ya? Ya, produser, cast juga ikut main juga di situ. Oke, jadi pengalaman lu bikin film, main di komedi pernah sama Om Indro. Terus habis itu kemarin akhirnya bikin lagi film horor. Itu dari pengalaman Yes. lo. Terakhir ini yang kita baru keluar banget dan kemarin gue udah nonton itu film action. Jadi sebenarnya Ya, genrenya beda-beda ya sebenarnya jadi gue sebenarnya. ya, Lu nggak bukan yang milih yang kayak oh gue maunya horor doang atau misalkan gue mau komedi doang nggak kayak gitu ya? enggak lah. Kalau ini dari sisi mana dulu? Kalau kita bicara dari sisi produksi, Hmm? kalau dari sisi produksi atau keproduseran, kita kan nggak terlalu mikir genre film. Yang penting bagaimana kita dapat misalnya dapat duit dari investor, Hmm? ini produk bagus nggak, kemudian target marketnya gimana, kita Hmm? bisa cuan apa enggak, kan mikirnya ke situ, bro. Oh. Nah, iya kan, kalau dari sisi produser lo ya, gitu loh. Nah, kemudian kalau dari sisi pemain, ya kita hajar apa aja sih. Karena kan eh, walaupun beda genre, misalnya horor, komedi, ataupun action, kan tetap saja tugasnya acting gitu. Kendala dan tantangannya sama aja kok ya. Pada saat kita bermain sebagai komedian di film, sebagai di horor dan action itu tantangan sama aja atau berbeda sebenarnya? Sama, sama aja. Kalau kita bicara sebagai pemain, itu kan yang penting gimana kamu dalamin karakter. Maksudnya gini, ketika kamu ngomong film horor, Hmm? bukan berarti misalnya gini, sepanjang film 1,5 jam, bukan berarti kan menakut-nakutin terus 90 menit itu kan. Ya. Kan pasti ada drama, pasti ada story, Hmm. gitu loh. Jadi bukan berarti kalau kita main di horor nih, berarti sepanjang 90 menit kita harus ketakutan terus. Kan nggak juga, gitu kan. Iya, iya. Nah, kemudian komedi juga sama. Bukan berarti kalau kita main film komedi, selama 90 menit kita harus melucu. Nggak juga. Drama juga sama, gitu loh. Bahkan kan belakangan sudah banyak film-film yang combine tuh, Iya, iya. horror komedi action atau horror komedi Hmm. drama, ya kan, film-filmnya beberapa director terkenal kan gitu kan. Iya, iya Jadi sekarang. dia horor nih, jadi lagi adegan horor benar-benar serem, kemudian ternyata waktu adegan lucu lucu banget, tapi ternyata juga ada story drama juga, ada harunya juga, sedihnya juga, gitu loh. Jadi kalau dari sisi pemain mah ya lu harus bisa acting gitu aja sih, lu mau ketakutan, lu mau sedih, mau marah, ya sama aja gitu loh. Jadi sebenarnya tantangan dari kalau yang ingin terjun ke dunia film adalah bagaimana dia punya kemampuan acting, bukan acting, mungkin meresapi karakter ya, kayak mendalami karakter ya. Iya, kalau kita bicara 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 acting, lu jadi pemain, pemain Hmm. yang benar-benar top, kamu harus bisa jadi siapa saja. Oke. Harus bisa jadi siapa saja. Kita bicara contoh ya, yang paling terkenal di Indonesia, yang paling pintar memainkan karakter Reza Rahardian, Hmm. ya kan? Nah itu top. Artinya apa? Dia bisa jadi siapa saja. Dia mau melucu jadi Benyamin, oke. Dia mau menjadi serius berkarakter seperti seorang almarhum B.J. Habibie, oke banget, ya Hmm. kan? Dia mau mau drama yang love Eh, story juga oke banget gitu loh. komedi pun Ya, dia yang My Stupid Boss dapat banget filmnya. benar. Jadi aktor atau aktris yang keren banget adalah yaitu dia nggak milih-milih peran, dalam artian kamu mau aku jadi apa, yuk gitu loh. Bahkan lebih challenging gitu loh, karena ketika dia berhasil lulus dari challenge itu, orang ngakui, wah ternyata gila banget ya si Reza jadi Habibie kayak gitu gitu loh. Cara ngomongnya, cara jalannya. Nah itu aktor dan aktris nilai hebat dari situ. Oke, jadi makanya orang kalau selalu bilang bahwa kemampuan acting atau seni peran itu bagaimana sebenarnya bisa mendalami peran ya, bukan dia memilih bahwa oh terbiasa dengan antagonis doang atau protagonis doang, tapi sebenarnya bagaimana dia bisa nyelam di karakter yang dia mainkan ya jadinya kayak. Benar. Ya, memang sih ada beberapa beberapa talent aktor Hmm. yang memang dia sudah lekat dengan karakter itu. Contoh, kita bicara Iko Uwais atau Joe Taslim, ya kan? Hmm. Kan lekatnya udah action nih, Action fight. banget, ya. Maksudnya wah pokoknya sangar banget, penampilannya pasti keren gitu loh. Itu udah melekat dan memang saat ini mereka belum belum pernah keluar dari zona itu sih gitu loh. Iya, Saya pribadi juga penasaran sih gimana kalau misalnya si Iko Uwais main film komedi atau Tapi kalau Joe Taslim pernah main film yang bukan action. Joe Taslim itu oh sempat main sama BCL yang cerita kehidupan anak-anak ya jalanan ya 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 yang yang di keras oke tuh, hidup. yang Itu dia oke. jadi penerima donor jantung ya. Iya, 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 iya. Dia Ya jadi ya, oh ya yang pernah. dia benar-benar membuka
kehidupan anak-anak jalanan tuh seperti apa, terus habis itu Bener. susahnya mereka seperti apa. Itu sempat itu, tapi kayaknya dari yang gue suka nonton kayak cuma sekali deh kayaknya Joe Taslim main yang bukan action itu. Sepertinya itu ya. Sisanya dia action semua di, bahkan sampai keluar juga Mortal Kombat juga action Ya, lagi gitu Mortal kan. Kombat dia semua action. Iya, jadi itu memang yang maksudnya mungkin karena sudah melekat sih. Jadi itu kalau film action ya, ya kayak di Amerika kan begitu, beberapa peran-peran atau aktor aktris yang sudah melekat di action action mulu gitu kan. Mm-mm. Ya, ya itu bisa juga sih. Cuman kalau dia bisa di semua semua genre kan juga keren banget kan. Nah, Reza Rahardian saya juga belum pernah lihat nggak di action ya, kayaknya belum ya Reza Belum, Rahardian belum. Reza belum Radian ya. masih ya, komedi ada, terus abis itu Sama. yang almarhum Benyamin dia kan mainnya jadi kayak itu lebih ke arah musikal ya. Iya, saya waktu itu belum nonton sih. Jujur aja nggak terlalu tertarik secara konsepnya. Ini pribadi sih, bukan bukan kita Mm-mm. ngejudge. Kalau Resanya sih oke banget, kita bicara dia jadi Benyamin sih, eh, kemiripannya karakternya sih dapat. Cuman mungkin secara secara story dan secara ini apa namanya screenplay aja, secara gambar aja Ya ya karena terlalu kalau CGI kayak gimana gitu. ya ya karena kalau nggak salah film Benyamin ini kan bukan cerita tentang kehidupan almarhum Benyaminnya ya, tapi Bukan. film yang pernah dimainkan oleh almarhum ya. Lalu Kayak gitu. dibuat Remake. di remake ya.